Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Katemi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Bagimu Negeriku Semarang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah saya. Modul 1.1a.6. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa sebagai seorang pendidik, kita hendaknya memperhatikan 3 hal dalam menghadapi anak, yaitu terkenal dengan trilogi pendidikan. Ingarso Sungtolodo. Di depan memberikan teladan sebagai seorang guru, kita wajib memberikan contoh yang baik dalam bersikap dan bertutur kata agar menjadi teladan bagi siswa. Ing madya mangun karso. Di tengah hendaklah memberikan dukungan sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan dukungan yang positif untuk minat peningkatan siswa dalam hal belajar. Tutwuri Handayani. Di belakang memberi dorongan sebagai guru, hendaklah mampu mendorong dan mendukung dan mengarahkan siswa ke pengalaman siswa yang lebih baik. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun, tukang kebun kehidupan, pendidikan budi pekerti, pendidikan berpihak pada anak. Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan sebagai taman tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih, dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sementara pendidik adalah petani atau tukang kebun yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau yang disediakan. Petani atau tukang kebun hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman, memberikan pupuk dan air, memperbaiki kondisi tanah, dan membasmi hama yang memungkinkan mengganggu dalam pertumbuhan tanaman. Tentunya beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan jenis anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Tentunya dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai budi pekerti yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan dasar pendidikan yang bertujuan mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Kodrat alam merupakan lingkungan anak yang berasal yaitu karakter dan sikap dasar yang dimiliki anak yang tidak boleh dilupakan sebagai seorang pendidik karena berbeda anak, beda pula cara merawat dan memperlakukannya. Kodrat zaman untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, tentunya tidak meninggalkan norma dan menginjak harga diri bangsa
mampu memantaskan diri terhadap perkembangan pendidikan tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Merdeka belajar yang berpihak pada murid. Seorang pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat anak, antara lain memerdekakan, merdeka belajar. Implementasi di sekolah. Berbagai program sudah kami jalankan di sekolah, antara lain bimbingan dan ekstrakurikuler. Menuntun dan mengarahkan siswa sesuai minat, bakat, dan kebutuhan melalui program bimbingan dan ekstrakurikuler. Kegiatan pembiasaan karakter. Sebagai pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti, yaitu pembiasaan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Teguran bagi anak yang kurang disiplin masuk sekolah, dan pembiasaan untuk peduli kebersihan lingkungan. Tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti. Tantangan: melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk siswa. Solusi: menguasai keterampilan abad 21, memilih model dan metode pembelajaran yang menyenangkan, serta dapat bermain sambil belajar karena bermain adalah kodrat. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya semakin mengerti bahwa menjadi pendidik di abad ke-21 harus bisa menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka saya mencoba selalu mengupgrade kompetensi diri saya melalui pelatihan dan fintech, termasuk bersemangat dalam mengikuti calon guru penggerak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat dan bahagia. Tuhan memberkati. Terima kasih.